Shalom untuk semua hooligan dimanapun berada. Kami sangat senang dan bersuka cita untuk kehadiran teman-teman pada hari ini. Bersama saya Sekina akan memandu teman-teman hooligan dalam program Teen and Youth Ministry Shema Adonai bersama The Holy Generation Team dari Yayasan Jenius Cara Alkitab. Nah, materi kita pada hari ini bertema keinginan mata berujung kecanduan belanja yang akan dibawakan oleh Ibu Ramona Napitupulu. Nah, saya juga ingin menyapa Bapak Ibu serta kakak-kakak pembina pemuda remaja yang juga sudah bergabung dalam ruang ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami pada sore hari ini, di mana kami masih diberi kesempatan untuk bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu lagi Bapa, untuk menambah pengenalan kami akan Engkau. Dan biarlah melalui pelajaran sore hari ini, materi yang akan dibagikan, kami dapat menambah pengetahuan kami dapat menambah kesadaran kami akan Engkau, dan kami makin bijak di dalam kami menjalani hidup kami. Tuntun kami terus Bapa bersama dengan Roh-Mu yang kudus, berkati juga pembicara kami yang sebentar akan menyampaikan materinya, biarlah semua yang disampaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, hooligan selanjutnya kita akan berkenalan nih lebih jauh dengan pembicara kita, yaitu Ibu Ramona Napitupulu, dengan menyaksikan video profil beliau berikut ini. Shalom semuanya, selamat berjumpa kembali dengan Shema Adonai dalam channel YouTube Cahaya Firman. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yaitu Ibu Ramona Napitupulu dari The Holy Generation Team Yayasan Jenius Cara Alkitab. Ramona Napitupulu, sarjana sastra, lahir di Tarutung, Sumatera Utara pada tanggal 15 Agustus 1980. Ramona kuliah di Universitas Pajajaran mengambil jurusan sastra Jepang. Pada tahun 2007, ia menikah dengan Dwi Nugroho, sarjana teknik, dan tahun 2018, Ramona dan suami pindah ke Sumba Timur. Di sanalah ia menemukan panggilannya untuk melayani generasi usia remaja dan pemuda. Ramona menjadi penulis dan pembicara dalam tim The Holy Generation sejak tahun 2022. Pada tanggal 10 September 2022, ia memulai pelayanan perdana bersama The Holy Generation Team dan live di YouTube dan platform media sosial lainnya. Buku-buku yang sudah ditulis bersama The Holy Generation Team adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Guard Your Heart with All the Vigilance. Selanjutnya ada Outer Beauty versus Inner Beauty. Selanjutnya lagi ada Yusuf Berani Berkata Tidak Terhadap Dosa. Dan yang keempat adalah Absalom dan Gundik-Gundik Raja Daud. Selanjutnya ada Melupakan Apa Yang di Belakangku. Dan selanjutnya dari Abram menjadi Abraham. Serta masih banyak loh buku-buku yang lainnya. Kerinduannya yang terdalam adalah generasi muda Indonesia berdiri di hadapan raja-raja dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain seperti Yusuf dan Daniel di akhir zaman. Kita sudah melihat dan berkenalan lebih jauh dengan speaker kita, dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita bersama-sama sambut Bu Ramona yang telah hadir di tengah-tengah kita. Shalom Bu, apa kabarnya Bu? Shalom Kak Sekina, kabar luar biasa, puji Tuhan. Silahkan Bu. Oke, terima kasih Kak Sekina. Shalom hooligan, shalom semuanya yang sudah hadir di Zoom pada sore hari ini. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dan masih di batch 3, I Say No to Addiction. Jadi kita masih membahas tentang kecanduan, dan materi pada sore hari ini adalah materi yang terakhir. Adalah materi ke-12 di batch yang ketiga, jadi kita sudah selesai di batch 3 dan akan masuk ke batch 4. Dan hari ini, judul dari materi kita adalah keinginan mata berujung kecanduan belanja. Jadi kita akan membahas mengenai kecanduan belanja dan apa kebenaran firman Tuhan mengenai kecanduan ini.
Tapi sebelumnya Holigen, yuk kita main game dulu, kita icebreaker dulu. Saya minta untuk mungkin ada kesediaan dari para Bapak Ibu yang ada di sini juga untuk bisa bermain game. Dari Bu Grace ya. Siap. Terima kasih Bu Grace. Kak Sekina bisa ya? Siap, Bu. Oke, untuk Bu Heni apakah bisa bergabung dengan gamenya? Saya coba ya Bu, ya gamenya gimana modelnya Bu? Bisa nggak? Oke, hanya menebak harga Bu. Oke. Oh oke. Karena Ini kita harga sekarang Amerika ya Bu? Oh, saya kan di Amerika. iya, semua produknya juga ada di Amerika. Oke. Jadi kita akan masuk ke dalam icebreaker dan nama icebreakernya itu saya beri judul tebak harganya. Jadi kita akan menebak harga dari semua barang-barang yang akan saya tampilkan berikut ini. Jika Anda bisa menebak, silakan sebutkan nama dan kemudian tebak antara A, B, C, atau D. Karena saya sudah sebutkan beberapa harga dan ini adalah pilihan bergabung. Silahkan, ini adalah Gucci Marmon, tas Gucci. Apakah Oh ini ada yang harganya bisa C menebak? Bu. Oke, Bu Heni, ini Bu Heni ya? Iya. Ya, Bu Heni menebak C. Apakah betul? Oh, ternyata jawabannya adalah B, Bu Heni. B. Oh. Jadi beda 5 juta ternyata ya. Jadi harga dari tas Gucci ini adalah 23.500.000. Wow. Apakah ada yang punya tas Gucci ini? Atau ada yang berniat membeli? Iya. Jadi kita jadi tahu nih ya beberapa high brand yang dipakai oleh banyak orang-orang, mungkin selebritis juga, mungkin juga ada beberapa orang-orang yang bisa memantau walaupun bukan selebritis ya. Mungkin ada beberapa yang tidak terlalu mengerti atau tidak terlalu mengikuti, tapi sekarang mungkin kita hanya melihat sekilas saja. Yang kedua, jaket kulit unta Tory Burch. Ini dari kulit unta. Silakan, ada yang mau menebak? A. Sekina 6.100.000. A. Oke, dari Bu Grace A ya. 6.100.000. Kalau dari Kak Sekina B. Ya, Oke. benar. Kita lihat, yang berkedip-kedip itu harga sebenarnya. Yeah. Ternyata betul Bu Grace. Harganya adalah 6.100.000. Kayaknya Bu Grace punya nih kayaknya. Kalau misalnya harganya. Nggak boleh Oke. punya yang KB ya Kak? Yang KB nggak boleh ya? Gak boleh Bu, mending gak usah yang branded ya. Jadi kita pakai brand lokal aja daripada kita pakai KW ya. Jadi ini jaketnya itu terbuat dari kulit unta. Bayangkan Holigen dan juga Bapak Ibu di sini, jaket harganya 6 juta. Jadi karena terbuat dari kulit unta. Jadi kita seolah-olah seperti dipeluk oleh seekor unta gitu ya. Yang ketiga, flat shoes Manolo Blahnik. Silahkan. Kalau dilihat bentuknya sepertinya simple saja, tetapi jangan terkecoh C. dengan... C. 19.950.000. Oke, Bu Grace C. Oke, ada yang mau Saya nebak nggak tahu lain? harga di Indonesia course-nya berapa ya. Tapi ini sepatu mahal ini. Bu Heni mau... Takbiran saya juga di C itu. Soalnya sama-sama C ya. Bu Grace C, Bu Heni juga C. Oke. Kak Sekina ada yang beda dengan Bu Grace dan Bu Heni? Atau sama? Saya dulu Kak, saya tidak tahu merek sepatu. Oke. Ini adalah merek sepatu yang cukup terkenal ya. Kita lihat yang berkedip. Oh, ternyata B. Beda sekitar 2 jutaan dari tebakan Bu Heni dan Bu Grace. Jadi harganya adalah 17.500.000. Ada yang punya sepatu ini? Ini kan yang flat shoes-nya ya. Kalau high heel-nya pasti lebih mahal dari sini. Jadi ini memang sepatu yang digemari banyak orang. Oke, sekarang kita lihat yang berikutnya. Nah, ini sudah masuk MM-an ini. Ini masuk waduh. jutaan. Ini yang kroko ya, yang kroko. Hermes. Ini yang kroko di B atau di A ya. Oke, Bu Heni, Setahu A atau saya B? dia asli kroko, itu mahal. Ini yang kroko yang mahal biasanya. Produknya Iya. Hermes yang mahal. Saya Bu Heni tebak ada B tebakan? dulu, soalnya course uang Indonesia saya nggak tahu itu. Oke, 15.000 sekarang Bu, 15.500. Oke, kalau ada yang lain yang menebak, kalau Bu Heni menebak A atau B, ada yang lain yang memberi tebakan? C.
Bu Grace apa? C. C ya, oke. Kak Sekina? A. A, Kak. A. Oke, kita lihat ya. Yang mana yang berkedip, itulah harganya. Ternyata benar A. Jadi Kak Sekinah betul, harganya 2,9 miliar. Wow. Ini bisa beli rumah. Bisa beli rumah, bisa beli apa Wow. lagi nih? Bisa satu tas dengan harga 2,9 miliar. Jadi kebayang ya, Bapak Ibu yang punya koleksi Hermes. Siapa dan yang berani Hermes pakai tas kulit buaya? Ntar gigit buaya loh. ini benar-benar asli dari kulit buaya dan semuanya handcrafted ya, makanya katanya sih karena itu. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Ini jam tangan Rolex Sky Dweller. C. Bu Grace? C. C, Charlie ya, oke. Bu Grace C. Saya Apakah B, ada Kak. tebak? B, oke. Bu Heni ada tebakan? Saya tebak A aja deh, soalnya udah ada yang pilih B dan C. Kita lihat harganya adalah ternyata C. Hey. Dan Bu Grace, Betul. benar. Harganya 256 juta. Ini pun bisa beli rumah dengan tipe yang kecil ya. Nggak tahu ya, pasti ada nggak rumah bisa dapat 250 juta. Mungkin kalau di daerah ya. Ini Di Sumba dipakai bisa. untuk- Di Sumba bisa, benar Kak Zek ini. Dan ini hanya untuk jam tangan. Tapi ya kita melihat ini hanya sekedar informasi saja buat kita semua. Dan yang saya ambil untuk icebreaker kita pada sore hari ini dari saya 55 ayat 2, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payah untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan makan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling besar. Ini kita diajar oleh firman Tuhan bahwa segala jerih payah kita itu sebaiknya dipakai untuk hal yang lebih berguna, bukan hanya untuk kita saja, tetapi untuk orang lain, dan kita juga pasti akan mendapatkan segala yang terbaik, memakan yang baik, menikmati sajian yang paling lezat itu ketika kita datang kepada Tuhan dan menyembah. Demikian untuk game kita pada sore hari ini, dan saya akan masuk ke Gita Bergema. Untuk kita semua, ini adalah referensi lagu pujian yang bisa dipakai untuk komsel atau untuk pertemuan, untuk ibadah pemuda remaja di komunitas Anda atau di gereja Anda masing-masing. Judulnya adalah You Are. Lagu ini sudah lumayan jadul ya, jadi mungkin yang angkatan milenial seperti saya itu mungkin lebih tahu, tetapi yang Gen Z mungkin kurang tahu ya. Lagu dan syairnya dari Angela McAlinden dan Horace McDonald, penyanyi ada Lindsay. Ini adalah salah satu worship leader dari Hillsong dan Ron Kenoly. Judul videonya You Are by Ron Kenoly featuring Darlene Zed. So, ini adalah nama channel YouTube-nya dan linknya Anda bisa lihat dan bisa temukan ini di YouTube. Ini adalah liriknya, saya akan bacakan untuk kita semua dan mungkin langsung terjemahkan. You are the love of my love. Ini you-nya adalah Tuhan ya. Tuhan, engkaulah cinta dalam hidupku, dan engkau adalah pengharapan kemana aku akan pergi, dan engkau melebihi apa yang arti dunia ini bagiku. Aku tidak akan menukarkan engkau dengan perak atau emas. Aku tidak akan pernah mau menukarkan engkau dengan kekayaan dunia ini, karena engkau adalah segalanya bagiku. Aku tidak bisa melangkah satu langkah pun tanpa engkau. Aku tidak akan pernah bisa pergi dan tidak akan pernah bisa berjalan dan tidak bisa bernafas dengan nafasku tanpa engkau, dan aku tidak akan bisa memiliki kekuatanku dengan kekuatanku sendiri. Sampai dunia berhenti berputar, sampai bintang-bintang redup dari langit, dan sampai matahari berhenti beredar, berhenti berputar, aku membutuhkan engkau dalam hidupku, dan ini adalah alasannya. Kembali lagi karena engkau adalah cinta dan kasih dalam hidupku. Jadi lagu ini mengatakan bahwa ketika Tuhan adalah segalanya bagi kita, maka hal-hal yang seperti kekayaan dunia, hal-hal yang fana di dunia ini,
yang mungkin dicari oleh orang-orang dunia, diinginkan oleh orang-orang dunia seperti perak, seperti emas, kekayaan, itu tidak lagi berarti dan kita tidak akan bisa menukarkan itu dengan Tuhan. Kalau kita sudah memiliki pengenalan akan Tuhan, kalau kita sudah memiliki kasihnya Tuhan, itu adalah segalanya bagi kita dan tidak akan ada lagi yang bisa menggantikan itu. Demikian lirik lagunya, dan ini adalah daftar isi hal-hal yang akan kita sama-sama pelajari pada sore hari ini dan akan berlanjut untuk part kedua, kecanduan belanja atau shopaholic atau compulsive buying disorder. Kita akan bahas ini di sesi yang pertama. Dan yang kedua, mutiara firman, kita akan belajar dari ayat 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. Yang ketiga adalah facts you should know. Fakta-fakta yang perlu kamu ketahui, kecanduan belanja bisa jadi tanda gangguan mental dan perilaku kompulsif buying disorder pada remaja dan pemuda. Yang keempat, what to do. Bagaimana bisa menemukan kesembuhan di dalam Tuhan. Yang kelima adalah true story, Imelda Marcos dan koleksi ribuan pasang sepatu. Mungkin Holy Gen ada yang Gen Z, yang Gen Alpha mungkin tidak pernah mendengar nama ini mungkin, atau mungkin tidak terlalu tahu. Ini memang adalah seorang first lady dari Filipina, dan ini dia mempunyai koleksi sampai ada yang mengatakan 7.000 pasang sepatu. Kita akan melihat bagaimana sih perjalanan hidupnya, bagaimana dia bisa memiliki sampai koleksinya ribuan pasang sepatu, dan ini pasti berhubungan dengan gaya hidup yang konsumtif ya. Dan kita akan melihat bagaimana akhir hidup Imelda Marcos ini. Yang keenam adalah karakter card, yang ketujuh quote, dan kedelapan adalah referensi. Dari semua materi yang saya sudah rangkum ini, yang sudah saya susun ini, tentu saja ada beberapa referensi yang saya pakai dan saya pasti akan mencantumkannya di akhir dari kelas. Yang pertama kita akan bahas Holy Gen, kecanduan belanja, yang biasa kita dengar, yang biasa kita pasti sering dengar, shopaholic. Itu adalah orang-orang yang memiliki kecanduan belanja. Dan juga disebut juga dengan compulsive buying disorder. Jadi kelainan membeli dengan kompulsif gitu ya, dengan tanpa sadar, tanpa tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Itulah yang dimaksud dengan CBD atau compulsive buying disorder. Nah, di sini dikatakan bahwa shopaholic atau CBD ini adalah kondisi saat seseorang sulit mengontrol atau memiliki hasrat yang tidak tertahankan untuk membeli barang secara berlebihan. Jadi ada kondisi di mana seseorang itu tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Mungkin dia sudah melihat ini sudah, kartu kredit sudah mencapai limitnya, atau bahkan sudah banyak tagihan yang harus dibayar, atau bahkan sebenarnya uang ini diperlukan untuk hal yang lebih penting, tetapi ketika dia memiliki kecanduan belanja ini, dia tidak bisa mengontrol dirinya atau mengontrol hasratnya untuk bisa membeli barang, dan itu pun secara berlebihan. Padahal seringkali untuk orang-orang yang memiliki kelainan ini, compulsive buying disorder ini, barang-barang tersebut sebenarnya juga bukan hal-hal yang sangat penting yang harus dia beli saat itu juga. Bahkan mungkin banyak yang hanya sekedar ditumpuk begitu saja, tetapi yang dia perlukan adalah rasa membelinya yang diperlukan untuk kebutuhannya secara emosional. Nah, apa sih yang bisa menjadi akibat dari perilaku shopaholic ini? Ada banyak hal, Holy Gen. Yang pertama tentu saja mengalami masalah keuangan, karena seberapa banyak pun penghasilannya, tetapi kalau tadi misalnya hobinya membeli, kayak tadi kita sudah belajar Coco Hermes, dia mau beberapa warna, seberapa banyak pun penghasilannya, bayangkan Holy. Satu itu aja 2,9 miliar. Mau berapa miliar yang dihabiskan hanya untuk mengisi etalase, mengisi lemarinya di walk-in closetnya, hanya untuk mengisi lemari di tas-tasnya. Berapa miliar yang perlu dihabiskan. Apalagi untuk orang-orang yang sebenarnya tidak sanggup, tidak memiliki kemampuan finansial sampai sejauh itu, tetapi memaksakan diri. Sehingga akan memakai budget-budget yang sebenarnya diperlukan untuk hal-hal yang lain, misalnya untuk pendidikan anak, atau bahkan untuk asuransi kesehatan, atau mungkin untuk membayar cicilan, atau bahkan untuk kebutuhan sehari-hari. Semuanya akhirnya terlupakan, tersingkirkan karena ada perilaku kecanduan belanja.
Yang kedua adalah masalah sosial. Bagaimana perilaku shopaholic ini bisa menjadi masalah yang bisa merusak hubungan dengan orang lain, misalnya suami istri. Bagaimana bisa suami istri ini rukun dan akur kalau salah satu itu tidak bisa mengontrol pengeluarannya. Pasti keduanya akan sering bertengkar, konflik itu karena masalah keuangan, masalah ekonomi ini kan sangat-sangat riskan ya, sangat-sangat sensitif untuk hubungan apapun itu sebenarnya. Mungkin juga untuk pertemanan. Mungkin hooligan ada yang suka beli macam-macam tapi nggak punya duit, akhirnya pinjam uang ke teman, tapi nggak dibalik-balikin. Itu juga bisa merusak hubungan. Atau mungkin juga hubungan anak dengan orang tua, atau hubungan kakak beradik, atau hubungan kerja, teman kerja di kantor, itu semuanya bisa rusak kalau salah satu itu ada yang memiliki perilaku shopaholic ini. Berhubungan dengan pinjam meminjam, berhubungan dengan pengeluaran yang tidak terkontrol, semuanya bisa merusak hubungan. Yang ketiga, masalah komitmen. Karena biasanya orang-orang yang memiliki perilaku shopaholic ini memiliki isu juga dalam komitmen. Kok bisa? Karena dia akan mengabaikan tanggung jawab. Misalnya tanggung jawab menyelesaikan pekerjaannya karena dia sibuk belanja berjam-jam. Karena orang-orang yang memiliki perilaku shopaholic ini, waktu untuk berbelanjanya itu bukan hanya cukup 30 menit 1 jam. Biasanya akan berjam-jam, bisa 3-4 jam. Atau ada orang-orang yang mengabaikan tanggung jawabnya dalam membayar utang. Karena dia memakai uang yang dia pinjam untuk membeli hal-hal yang sebenarnya tidak dia perlukan atau bukan hal yang primer buat dia. Tetapi barang-barang yang sekunder, bahkan barang-barang yang tersier yang seharusnya sebenarnya tidak perlu dipaksakan untuk dibeli saat itu juga. Dan biasanya orang-orang seperti ini tidak bisa membedakan antara keinginan dengan kebutuhan. Jadi biasanya kebutuhannya sebenarnya tidak perlu, tetapi dia karena keinginan yang tidak terkontrol atau keinginan yang tidak bisa dikendalikan, akhirnya tetap membeli barang-barang itu dan akhirnya mengabaikan tanggung jawab dalam hal itu. Yang keempat adalah masalah karakter. Biasanya orang-orang yang memiliki perilaku shopaholic ini bersifat materialistis atau kita sebut matre ya holigannya. Iya, orangnya matre banget, gold digger gitu biasanya. Misalnya maunya sama orang-orang, sama teman-teman yang hanya punya duit aja. Maunya kalau datang ke rumah teman belajar kelompok yang temennya kaya, supaya nanti ketika datang ke rumah temennya disajiin makanan enak-enak gitu ya. Kalau ke rumah yang ini kan cuma dikasih singkong goreng, cuma dikasih kacang-kacangan. Kalau di sana dikasih makan, dikasih ini itu gitu ya. Nah, biasanya orang-orang yang dengan perilaku shopaholic ini matre, tetapi mereka juga itu insecure sebenarnya dengan sendiri. Insecure karena biasanya orang-orang shopaholic ini berbelanja itu untuk menaikkan prestisnya, untuk menyamakan derajatnya dengan orang lain yang dia anggap sebenarnya lebih bisa dari dia, dan dia memaksakan untuk bisa setara sehingga dia membeli banyak hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan kemampuan finansialnya. Dan matre tetapi rendah diri dan mudah dipengaruhi oleh orang lain. Ngelihat temennya punya HP yang terbaru, iPhone terbaru, pengen punya. Minta sama papa mama, nggak diberikan, akhirnya ada yang sampai bisa nyuri, ada yang sampai bisa pinjem, atau mungkin pinjol, pinjaman online gitu ya. Mungkin hooligan juga tahu sekali bagaimana ketika kita membuka semua platform belanja online, semuanya menyediakan pay later, semuanya menyediakan juga sebutannya sekarang pay later ya, belanja sekarang, bayar kemudian. Sepertinya enak banget ya hooligan. Oh, bisa belanja sekarang, bisa barangnya nyampe rumah, bayarnya nanti-nanti, tetapi bunganya sangat tinggi hooligan. Hati-hati dengan pay later ya. Kalau kamu buka aplikasi belanja online apapun, kalau dia apalagi biasanya mereka menawarkan diskon, menawarkan cashback, menawarkan banyak promo, biasanya gratis ongkir. Yang penting kamu pakai nih sistem pembayaran pay later ini, jangan tergoda hooligan, karena semuanya itu adalah jebakan. Saya pernah baca di berita ada seorang anak SMP itu tagihan pay letternya itu sampai puluhan juta, dan sampai orang tuanya itu sangat terkejut dengan apa yang terjadi kepada anak mereka. Hal-hal ini perlu kita hindari ya hooligan ya. Oke, bagaimana sih ciri-ciri orang yang shopaholic itu supaya kita tahu sudahkah kita ada di taraf kecanduan belanja atau baru hanya memang belanja
yang senormalnya saja. Kita lihat, yang pertama, belanja secara berlebihan tanpa memikirkan perlu atau tidaknya dan seringkali malah tidak terpakai atau bertumpuk-tumpuk. Jadi kalau kita suka belanjanya itu, kalau lihat ini bagus beli, bagus beli, bagus beli. Padahal kita nggak mikir. Biasanya kan kalau orang-orang yang normalnya itu belanja pasti mikir dulu, ini kepake nggak? Ada tempatnya nggak di rumah? Ada keperluannya yang mendesak nggak? Kalau ternyata enggak, ngapain dibeli? Tetapi orang-orang yang sudah sampai di tahap shopaholic ini, itu nggak mikir dulu. Benar-benar impulsif gitu ya, nggak mikir, benar-benar beli, sampai rumah ditumpuk, ditaruh aja, dan nggak dipakai. Itu salah satu cirinya. Yang kedua, belanja itu untuk meredakan stres, karena kesepian, frustasi, bertengkar dengan teman atau pasangan, atau beban pekerjaan. Normalnya orang belanja untuk membeli keperluan. Lagi perlu kaos kaki mungkin, lagi perlu ember, lagi perlu makanan, lagi perlu laptop, lagi perlu HP baru karena yang lama sudah tidak bisa terpakai, atau lagi perlu baju untuk mungkin ada acara tertentu. Itu karena memang ada keperluan. Tetapi orang-orang yang sudah ada di tahap shopaholic, mereka itu belanja untuk meredakan stres. Jadi untuk masalah-masalah emosional. Jadi ternyata banyak sekali pengaruh orang-orang yang shopaholic ini adalah pengaruh-pengaruh eksternal. Karena yang ini ada stres mungkin karena beban pekerjaan, beban untuk menyusun skripsi mungkin untuk kalian yang sedang kuliah, juga mungkin ada banyak tugas-tugas kuliah, terus udah gitu ada rasa frustasi karena mengerjakan sesuatu nggak bisa-bisa, atau bertengkar dengan teman atau pasangan. Biasanya orang-orang yang sudah sampai di tahap shopaholic ini, ketika mereka stres, ketika mereka kesepian, ketika banyak hal terjadi dari secara emosi-emosi negatif gitu ya, mereka itu meluapkan semuanya itu dengan berbelanja. Dan hal ini tentu saja akan berdampak buruk karena yang dibeli pun sebenarnya nggak perlu-perlu amat. Yang penting itu hanya untuk memuaskan keinginan emosionalnya. Yang ketiga, perilaku belanja berlebihan dan dilakukan secara diam-diam tanpa ada orang lain yang tahu. Kalian pernah nggak belanja online, tapi karena sudah sering sekali kamu nggak mau ketahuan papa mama, nggak mau ketahuan kakak, adik, atau orang-orang rumah, sehingga ketika paketnya datang cepet-cepet diambil, atau mungkin bapak paketnya paket, jangan keras-keras gitu ya, langsung diambil diam-diam dibawa ke kamar, disembunyiin dulu. Nah, kalau sudah ada perilaku seperti ini, itu berarti memang sudah berlebihan. Sampai diam-diam nggak boleh ada orang yang tahu kan berarti ada yang aneh, gitu ya. Apakah hooligan ada yang mengalami hal ini, atau mungkin bapak ibu ketika belanja online tidak mau kelihatan suami atau istri gitu ya, disembunyikan, dibuka diam-diam ketika suami atau istri sudah tidak ada gitu. Ya, mari kita evaluasi bersama-sama ya. Berikutnya adalah dana yang dikeluarkan melebihi batas kemampuan finansial atau nominal kredit. Jadi, biasanya orang-orang shopaholic ini berbelanja itu sudah di luar batas kemampuan. Yang harusnya tidak bisa beli barang branded, tetap beli barang branded. Dan sampai jebol kartu kredit. Yang penting bisa menaikkan gengsi gitu ya. Ini adalah ciri-ciri orang yang sudah shopaholic, candu belanja hanya untuk menaikkan prestisnya. Sehingga bermasalah dengan keuangan. Yang kelima, munculnya perasaan sangat gembira setelah membeli sesuatu yang berlebihan. Jadi ketika sudah belanja banyak gitu ya, nyampe rumah atau pas nenteng tas-tas belanja itu rasanya sangat gembira gitu. Jadi sesuatu yang dirasakan itu sesuatu yang kayak mungkin seperti doping gitu ya, seperti ya ini disebut candu ya. Seperti kalau narkoba itu kan ketika sudah dikonsumsi itu seperti seneng, ketawa-ketawa gitu, tapi itu nggak lama. Seperti ini juga efeknya pada orang-orang yang shopaholic. Nah, tetapi yang keenam, rasa gembira ini diikuti dengan perasaan bersalah dan menyesal. Jadi setelah gembira, nyampe rumah, cek-cek tagihan, cek-cek semua nota-nota berbelanja tadi, ada rasa bersalah, ada rasa menyesal, tapi habis itu diulang lagi. Inilah yang akhirnya disebut disorder ya, kelainan, karena memang sesuatu yang tidak bisa dikontrol oleh orang itu sendiri.
Nah, kita sekarang banyak sekali hooligan pasti sudah sangat familiar dengan belanja online. Jadi ketika dulu ada pandemi COVID-19, sehingga belanja online ini sangat meningkat pada saat itu, sampai akhirnya sekarang pun. Menurut laporan State of Mobile 2022, orang Indonesia menghabiskan 5,56 miliar jam untuk membuka aplikasi belanja online pada 2021 lalu, jadi pada saat COVID itu ya. Dan total jam per tahun tersebut meningkat drastis hingga 52% dari sebelumnya, yaitu 3,65 miliar. Jadi 2020 itu masih 3,65 miliar jam, tetapi di 2022 itu sudah meningkat sampai 5,55 miliar jam. Bayangkan, apakah kamu termasuk salah satunya hooligan yang sering sekali menghabiskan waktu untuk membuka aplikasi belanja online? Saya perhatikan itu ya, ketika saya buka TikTok itu ya, itu ada orang-orang jam 10 malam, jam 11 malam itu masih live, masih berjualan live, dan ternyata viewernya juga banyak gitu. Jadi saya bingung, ini orang-orang apa nggak tidur ya? Baik yang jualan, baik yang nonton live-nya, gitu. Mereka bukannya tidur, malah belanja online, malah lihat-lihat live dan lihat-lihat belanjaan di malam hari, di tengah malam gitu ya. Jadi ini ternyata sedang marak sekali terjadi hari-hari ini. Dan menurut laporan terbaru dari firma riset We Are Social, sebanyak 178,9 juta masyarakat Indonesia berbelanja online sepanjang 2022 hingga awal 2023, dan angka itu naik 12,8% secara tahun ke tahun. Jadi ternyata sudah banyak sekali masyarakat Indonesia yang melek dengan internet, sanggup beli paket internet, dan akhirnya mereka semua itu berbelanja online. Dikutip CNBC Indonesia, estimasi nilai belanja online warga Republik Indonesia sepanjang tahun lalu itu sebesar 55,97 miliar US dollar atau 851 triliun. Wow. Lihat nih hooligan, seberapa yang sudah kamu sumbangkan nih di angka ini, di jumlah ini. Jadi ternyata sekarang masyarakat Indonesia itu sangat suka belanja online, dan sangat mungkin di antara jumlah ini, di antara orang-orang yang berbelanja ini, ada banyak sekali orang-orang yang kecanduan belanja online. Dari nilai total yang tadi kita sudah sebutkan, yang tadi triliunan itu, warga Republik Indonesia paling banyak menghabiskan duit itu untuk belanja barang elektronik, yaitu 13,37 miliar US dollar dalam setahun. Ini saya perkirakan ini pasti gadget ini. Gadget baik itu handphone, smartphone, atau mungkin itu juga bisa laptop gitu ya, karena biasanya orang-orang yang aktif belanja online itu adalah orang-orang di usia 20, 30, 40, dan mereka biasanya masih di usia-usia produktif yang membutuhkan gadget-gadget yang canggih. Dan biasanya banyak juga saya lihat Gen Z ini, ketika ada keluaran terbaru, iPhone terbaru itu harus beli, iPhone terbaru harus beli gitu ya. Jadi ini belanja barang elektronik ini pasti kebanyakan di sana. Kemudian berurutan belanja online paling besar itu di kategori mainan atau hobi. Jadi mungkin ini juga dibeli aplikasi game online, atau mungkin juga banyak hal yang berhubungan dengan hobi. Di fashion, berikutnya adalah di fashion, kemudian di furniture, kebutuhan rumah tangga, kemudian makanan dan media fisik. Media fisik ini mencakup juga ada di sini ada kaset, ada juga piringan hitam, dan lain-lainnya. Dan kemudian terakhir adalah minum. Nah, sob coba lihat hooligan, ini semua berhubungan dengan gaya hidup. Berhubungan dengan hal-hal yang bisa menaikkan prestis gitu ya. Ketika punya gadget terbaru, juga di mainan atau hobi, di fashion, di furniture, gitu. Kebutuhan rumah tangga ini bisa jadi juga ini berbagai barang-barang kebutuhan rumah atau dapur gitu. Dan di makanan juga. Jadi sekarang ternyata banyak banget aplikasi belanja online yang juga menyediakan pengiriman makanan, pembelian makanan secara online, makanan dan minuman. Ini juga pasti banyak sekali Gen Z yang memanfaatkan hal ini ya. Asalkan tidak berlebihan, hooligan itu tidak masalah, gitu ya. Asalkan tidak jatuh ke dalam kecanduan berbelanja.
Kita masuk di sesi dari hati ke hati. Yang pertama, silakan didiskusikan di dalam kelompok, di dalam konsel. Hal baru apa yang Holigen pelajari dari materi kecanduan belanja ini? Apakah ada hal baru dan bagaimana pendapatnya tentang hal baru yang sudah kamu dapatkan? Dan yang kedua, adakah ciri-ciri kecanduan belanja yang Holigen alami saat ini? Kalau memang ada, silakan Holigen sharing, tidak perlu malu, tidak perlu takut, karena di dalam komunitas rohani pasti kamu akan menerima bantuan dan pertolongan dan dukungan secara spiritual. Apakah Holigen memiliki orang dekat, mungkin orang tua, mungkin kakak, adik, atau teman yang mengalami kecanduan belanja sesuai dengan ciri-ciri di atas? Silakan Holigen juga boleh sharing. Kalau memang ini adalah sesuatu yang sangat private untukmu, boleh minta waktu khusus dengan pembina rohanimu sehingga kamu bisa bercerita dengan lebih bebas, lebih terbuka, ya. Hal ini semuanya boleh dibicarakan dari hati ke hati dengan kelompok, atau mungkin juga berjanjian dengan kakak pembina di waktu yang berbeda, dan semuanya itu pasti akan menjadi berkat ketika kita mau sharing di dalam komunitas kita. Kita akan masuk di session kedua, yaitu Mutiara Firman. Saya ambil dari 1 Yohanes 2 ayat 16-17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Apa sih hubungannya ayat ini dengan materi kita pada sore hari ini, yaitu kecanduan belanja? Ini ternyata sangat berhubungan, gitu. Karena dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi, Alkitab itu pasti akan selalu relate dengan semua yang terjadi di dunia. Salah satunya adalah kecanduan belanja ini sangat relate dengan ayat ini. Dikatakan ada 3 hal, dan 3 hal ini adalah pemicu, adalah hal-hal yang bisa menyebabkan orang jatuh dalam kecanduan belanja. Yang pertama keinginan daging, yang kedua keinginan mata, yang ketiga keangkuhan hidup. Dan dikatakan ketiga hal ini itu bukanlah berasal dari Bapa, tetapi melainkan dari dunia. Dan dikatakan semuanya itu, dunia ini dengan segala keinginannya, yaitu tadi keinginan daging, mata, keangkuhan hidup, itu sedang lenyap. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamanya. Nah, kita akan bahas ketiga hal ini, yaitu keinginan daging, mata, serta keangkuhan hidup. Ternyata dosa pertama Adam dan Hawa disebabkan juga oleh ketiga hal ini. Dan banyak hal kecanduan lainnya pun sebenarnya penyebabnya adalah ketiga hal. Yang pertama adalah keinginan daging. Kita baca di Kejadian 3 ayat 6 bahwa ternyata dikatakan buah dari pohon itu menarik hati Hawa karena memberi pengertian. Karena dikatakan oleh si iblis, sekarang ini akan memberi pengertian kepadamu. Karena itulah dari keinginan dagingnya, akhirnya Hawa tertarik. Karena dia melihat, karena dia mendengar dari si iblis ini. Yang kedua adalah keinginan mata. Hawa melihat. Nah, karena melihat ini adalah keinginan mata, buah pohon itu baik untuk dimakan dan kelihatan sedap. Sehingga akhirnya dia melihat-lihat, dia ketika diomong-omongin gitu ya, sama si ibu, dia melihat, iya juga ya, itu pohonnya itu kok baik ya, buahnya itu kelihatan sedap ya, enak kayak untuk dimakan. Nah, ini adalah keinginan mata. Keangkuhan hidup, kita bisa baca di Kejadian 3:5, itu iblis berkata, jika kamu memakan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dengan semua perkataan iblis ini, maka Hawa pun tergoda karena dia ingin seperti Allah. Dia punya keangkuhan hidup, ingin menjadi seperti Allah, ingin tahu yang baik dan yang jahat. Akhirnya dia tergoda. Jadi dosa pertama pun yang dialami oleh Adam dan Hawa itu adalah dari 3 keinginan ini, yang iblis tahu bahwa ini adalah kelemahan manusia, maka dia memakai kelemahan-kelemahan ini untuk bisa menggoda Hawa, dan juga akhirnya Hawa juga memberikan buah tersebut kepada Adam dimakan. Nah, bagaimana kaitannya dengan 3 hal ini dengan kecanduan belanja? Kita lihat yang pertama adalah keinginan daging. Saya ambil dari ayat Galatia 5 ayat 19 sampai 21.
Boleh saya minta Kak Sekina untuk membacakan ayat ini? Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percinderaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Terima kasih Kak Sekina. Nah, ini kita lihat nih di Galatia ini menjelaskan, bahkan disebutkan beberapa poin-poin, beberapa hal-hal yang termasuk ke dalam perbuatan daging. Dikatakan telah nyata. Di sini ada banyak sekali, tetapi jangan lupa hooligan lihat ada dan sebagainya. Jadi kalau kamu tidak menemukan dosa perbuatan daging yang lain, itu ada di dan sebagainya. Tetapi mari kita lihat kira-kira poin-poin mana yang sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu kecanduan belanja. Yang pertama itu ada hawa nafsu. Ketika ada hawa nafsu, yang tadi kita ada hasrat untuk beli barang mahal, untuk bisa menyamai orang lain, untuk bisa menunjukkan aku bisa loh, aku kaya loh, aku bisa beli barang branded loh. Ini adalah yang membuat keinginan daging yang membuat jatuh dalam kecanduan belanja. Ada juga iri hati. Ketika melihat teman punya iPhone terbaru, akhirnya meminjam, akhirnya pinjol, akhirnya pay later, itu membeli iPhone keluaran terbaru, padahal sebenarnya tidak bisa melunasinya, tidak bisa membayarnya. Ada juga kepentingan diri sendiri. Karena ingin dirinya cantik, karena ingin dirinya nyaman, karena ingin dirinya dianggap orang lain, akhirnya membeli barang-barang yang tidak diperlukan. Ada juga kedengkian. Karena dengki melihat orang lain punya barang yang bagus, dia pun tidak mau ketinggalan. Ada juga pesta pora. Karena dia ingin terlihat cantik, dia ingin dilihat oleh banyak orang, bisa masuk ke dalam satu pesta yang membuat banyak orang kagum kepadanya. Itu pun bisa membuat jatuh ke dalam kecanduan belanja. Dan dikatakan di ayat ini, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu. Sudah pernah kuperingatkan dulu, sekarang kuperingatkan lagi, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Ini adalah konsekuensi yang sangat-sangat serius oleh Tuhan. Ternyata keinginan daging yang membawa kepada kecanduan belanja itu bisa membuat kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena semuanya masuk dalam perbuatan daging. Apapun bentuknya perbuatan daging akan membuat kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Apakah hooligan mau menggantikan sesuatu yang fana, yang sementara dengan sesuatu yang kekal, yaitu kerajaan Allah? Tentu saja tidak ya hooligan. Oleh karenanya mari kita bertobat. Apabila kita sekarang dikuasai oleh keinginan daging yang membuat kita memiliki kebiasaan, kecanduan belanja, atau kelainan, disorder, yang membuat kita tidak bisa mengontrol diri kita untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kita perlukan. Ini tadi yang membuat jatuh dalam kecanduan belanja ada hawa nafsu, iri hati, kepentingan diri sendiri, kedengkian, pesta pora, dan juga keinginan daging. Sekarang kita bahas keinginan mata. Kejadian 36. Boleh saya minta tolong Kak Sekina untuk bacakan? Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Terima kasih Kak Sekina. Nah, ini adalah kenapa harus perempuan gitu ya, berhubungan dengan keinginan mata ini. Saya nggak tahu ya, apakah ini kebetulan atau tidak kalau gitu. Tetapi memang, kalau saya pribadi sebagai perempuan juga merasa bahwa mata ini memang sering sekali tergoda ketika melihat yang bagus, ketika melihat yang cantik, gitu ya, tergoda untuk memiliki. Demikian juga dengan Hawa, ketika dia melihat, matanya melihat, buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, menarik hatinya karena memberi pengertian. Lalu akhirnya dia ambil, dan bukan sampai situ saja. Setelah itu dimakan,
Setelah dimakan, diapain lagi? Dikasih juga kepada Adam tuan. Sehingga sama-sama makan dan sama-sama jatuh ke dalam dosa. Jadi holigen, baik kamu perempuan atau laki-laki sama saja, jangan pernah jatuh dalam keinginan mata. Karena keinginan mata ini juga bisa membuat kita jatuh dalam kecanduan belanja. Mungkin ngelihat ada baju yang bagus, mungkin ini holigen yang perempuan ya. Wah, baju ini bagus nih. Gaya-gaya koket nih, yang lagi tren nih. Gitu, beli. Padahal tidak ada budget untuk beli baju pada bulan itu. Malah budgetnya harusnya untuk beli buku misalnya. Terus juga mungkin ada yang sebenarnya uang jajannya sudah habis. Tetapi ketika melihat ada yang lucu-lucu gitu ya, kalau orang-orang, kalau Gen Z mungkin cuma melihat hal-hal yang lucu-lucu itu aja pengennya dibeli. Padahal nanti sampai rumah juga tidak dipakai. Nah, jangan sampai jatuh ke dalam keinginan kita yang membuat kita jatuh ke dalam dosa seperti Hawa dan Adam. Kecanduan belanja ini seringkali diawali dengan keinginan mata. Ketika jalan-jalan di mall, window shopping, pergi ke mall, niatnya sih cuma window shopping aja, gitu aja. Nggak niat beli kok, gitu aja. Atau mungkin ketika ini surfing di internet, gitu, di lihat-lihat toko-toko online, pengennya sih lihat-lihat aja kok. Tetapi ketika lihat yang bagus, yang menarik, akhirnya dibeli juga. Padahal barang tersebut sampai rumah tidak diperlukan, atau bahkan sebenarnya harganya terlalu mahal dan tidak sesuai dengan kemampuan finansial. Jadi jangan sampai kita jatuh ke dalam keinginan mata yang membuat kita candu belanja. Yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Amsal 29 ayat 23, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Dikatakan bahwa orang yang meninggikan dirinya sebenarnya sedang merendahkan dirinya sendiri. Karena ketika dia meninggikan dirinya itu adalah dia sedang bersikap angkuh. Tetapi sebenarnya orang-orang yang akan menerima pujian adalah orang-orang yang rendah hati. Yang mau merendahkan hatinya, yang mau melembutkan hatinya, itu adalah orang-orang yang sebenarnya akan menerima pujian. Tapi orang-orang yang bersikap angkuh itu akan direndahkan orang. Kemudian Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ketika akhirnya jatuh ke dalam keangkuhan hidup yang membawa dia ingin membeli barang-barang mahal, akhirnya dia bisa masuk ke dalam kehancuran. Ketika dia tinggi hati sampai membeli barang-barang yang sebenarnya tidak sanggup dia beli, dia bisa jatuh karena secara finansial akhirnya dia bisa mengalami kebangkrutan, dan semua tabungannya ludes dan bahkan bagi utang. Hal-hal ini bisa mengakibatkan kehancuran, kejatuhan, dan merendahkan diri sendiri. Banyak orang yang jatuh dalam kecanduan belanja dengan membeli barang-barang bermerek dan mahal hanya untuk mengangkat prestisnya dan agar dianggap kaya dan terhormat. Mereka meletakkan keberhargaan dirinya pada barang-barang duniawi. Jadi holigen, jangan sampai kamu merasa berharga ketika kamu memakai barang-barang bermerek, atau ketika kamu memegang gadget yang paling update, yang paling baru, atau mungkin ketika kamu sedang bisa makan di restoran yang mahal, atau sedang makan makanan yang lagi tren, yang hits gitu ya, atau mungkin kamu lagi traveling ke tempat-tempat yang bagus. Jangan merasa dirimu berharga hanya karena itu. Jangan letakkan keberhargaan dirimu pada barang-barang duniawi yang fana, yang bersifat sementara. Karena akhirnya semua orang-orang yang meletakkan keberhargaan dirinya pada barang-barang duniawi akan mengalami kejatuhan dan kehancuran. Karena menggantungkan keberhargaan hidupnya pada sesuatu yang fana dan yang tidak kekal. Tetapi seharusnya kita merasa berharga karena apa sih? Karena kita ini adalah miliknya Tuhan. Karena kita ini adalah biji matanya Tuhan. Karena kita ini dipilih dan dipanggil oleh Tuhan, dan Tuhan mengasihi kita. Seharusnya inilah yang membuat kita merasa berharga oleh Tuhan. Dan semuanya itu adalah bersifat kekal, karena di dalam Tuhan kita menerima anugerah kesehatan kekal. Jadi holigen, kalau sekarang kamu masih merasa, aduh aku nggak bisa nih nongkrong sama teman-temanku kalau aku nggak pakai sepatu yang disukai anak-anak Gen Z sekarang apa ya, misalnya Vans gitu ya, atau NB New Balance gitu dengan semua seri-serinya. Kamu merasa aku kayaknya enggak deh,
Ntar aja kalau aku udah bisa beli sepatu itu, aku nongkrong lagi dengan mereka. Kalau masih seperti itu pikiran holigen, berarti tidak tepat. Kamu harus memperbaiki paradigmamu dan kembali lagi kepada bagaimana Tuhan memandang diri. Bukan bagaimana dunia memandang diri. Oke, nah dikatakan di 1 Yohanes tadi yang sudah kita baca, 1 Yohanes 2 ayat 16-17, dicatat bahwa keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup itu bukanlah berasal dari Bapa, bukanlah berasal dari Tuhan, tetapi berasal dari dunia. Dan dikatakan jika kita menginginkan hal-hal yang dunia inginkan ini, kita bisa lenyap, kita bisa hancur, seperti tadi yang disebutkan juga, bisa hancur, bisa jatuh. Nah, kita baca dari 1 Yohanes 2:17 di versi TSI, terjemahan sederhana Indonesia. Ingatlah bahwa dunia dan segala isinya yang diinginkan manusia sedang menuju kebinasaan. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Jadi kita perlu mengingat holigen, kalau kita masih terus menginginkan hal-hal yang dunia tawarkan, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, maka kita ini sedang menuju kepada kebinasaan. Jangan sampai kita menginginkan hal-hal yang demikian. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Tetapi kejarlah melakukan kehendak Allah. Kejarlah untuk hidup di dalam Tuhan, untuk menjalani apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Berjalan dalam rancangan Tuhan. Karena orang-orang seperti inilah yang akan tetap hidup untuk selama-lamanya dan menerima anugerah hidup yang kekal. Oke, holigen, kita sudah bahas mutiara firman ini, kita sudah mengerti bahwa apa yang termasuk dalam keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup yang membawa orang bisa jatuh dalam kecanduan belanja itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Semuanya itu bukan berasal dari Bapa, berasal dari dunia. Oleh karena jangan sampai kita ada di dalam. Oke, sekarang kita akan masuk di sesi dari hati ke hati. Yang pertama adalah keinginan daging apa yang sulit untuk holigen kalahkan dalam pertumbuhan rohanimu? Menurut holigen, apa yang perlu dilakukan untuk dapat bertobat dari keinginan daging tersebut? Jadi holigen coba pikirkan, keinginan daging apa sih yang sulit sekali kamu kendalikan di dalam hidupmu? Mungkin ini tidak dalam konsep kecanduan belanja ya, bukan dalam hal ini, tapi mungkin ada hal-hal lain, misalnya kamu bisa sharing juga, kenapa ya aku sulit sekali mengendalikan diriku untuk scrolling TikTok, scrolling sosmed sampai tengah-tengah malam, bahkan sampai nggak tidur. Bagaimana kira-kira kamu bisa menang dalam hal ini? Kamu bisa sharing di dalam kelompok di komunitasmu. Dan yang kedua adalah keinginan mata. Dalam hal apa? Mungkin keinginan mata ketika kamu melihat ada hal-hal yang bersifat porno di internet, mungkin itu juga kamu perlu untuk bertobat kan? Bukan hanya dalam keinginan belanja ya, tapi dalam hal-hal lain. Atau keinginan mata ketika kamu kalau lihat sesuatu jadi pengen ngambil, jadi pengen nyuri gitu. Itu pun jangan sampai terjadi. Kamu perlu mengalahkan hal-hal ini dalam kehidupan, dalam pertumbuhan kamu. Dan menurutmu holigen, apa yang perlu dilakukan untuk dapat bertobat dari keinginan tersebut? Dari keinginan mata tersebut. Maaf ini saya tadi lupa diganti. Yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup dalam hal apa yang kamu sulit kalahkan dalam hidupmu, dalam pertumbuhan kamu. Dan menurutmu apa yang perlu dilakukan untuk dapat bertobat dari hal itu? Kalau memang kamu tidak tahu, aku nggak tahu kak, aku harus ngapain, apa yang perlu aku lakukan? Kamu bisa sharing juga ke pembina rohanimu dan kamu bisa dibantu oleh kakak-kakak pembina di dalam komunitas youth. Oke, kita akan masuk di dalam session yang ketiga, facts you should know. Kecanduan belanja bisa jadi tanda gangguan mental. Dan yang kedua adalah perilaku kompulsif buying disorder pada remaja dan juga pada pemuda. Kita melihat, oh ternyata bisa ya,
kecanduan belanja itu bukan hanya sekedar kebiasaan, bukan hanya sekedar perilaku, tetapi malah sudah jadi gangguan mental. Makanya kita perlu hati-hati, Holiday. Ini adalah beberapa fakta-fakta yang saya coba kumpulkan yang menunjukkan bahwa kecanduan belanja itu sudah termasuk ke dalam gangguan ini. Yang pertama, karena ini adalah sikap impulsif. Impulsif artinya itu tidak bisa mengendalikan dirinya. Pokoknya melakukan dulu baru mikir, melakukan dulu baru oh iya akibatnya ini ya. Tapi sebelumnya dia tidak pernah memikirkan akibatnya. Impulsif dan tidak bisa berhenti berbelanja. Bahkan pecandu belanja bisa melakukan tindak kriminal untuk melancarkan aksi belanja. Ada loh, Holigen, orang-orang yang tadinya bukan pencuri, tapi jadi pencuri hanya karena dia pecandu belanja, karena dia shopaholic. Ada orang-orang yang tadinya tidak suka ngutang, tapi akhirnya jadi ngutang karena dia shopaholic. Jadi hal-hal tindakan kriminal ini bisa malah sampai ke sini kalau orang-orang tidak bisa mengatasi kecanduan belanja. Yang kedua, kecanduan belanja merupakan kesulitan mengontrol impuls saat membeli sesuatu. Dan pada awal abad ke-20, jenis kecanduan ini diakui sebagai suatu gangguan mental. Ketika sesuatu yang tidak bisa dikontrol atau dikendalikan, itu sudah merupakan gangguan mental. Oleh karenanya kamu juga perlu mengevaluasi. Kira-kira kalau memang kamu merasa, oh aku enggak kok kak, aku bukan orang yang suka candu belanja, tapi coba lihat hal-hal yang lain. Apakah ada hal-hal lain yang membuat kamu tuh kalau berhadapan dengan itu susah sekali kamu mengontrol impulsmu atau mengontrol dirimu? Yang ketiga, sumber kebahagiaan dan kepuasan shopaholic berasal dari berbelanja. Ini tidak sehat karena rasa bahagia ini hanya bertahan sebentar. Seharusnya kan sumber kebahagiaan itu bukan dari berbelanja ya, holiday, tetapi dari ketika bersama-sama dengan orang yang dikasihi, ketika ada dalam rahmat anugerah Tuhan, itu juga sumber kebahagiaan. Bisa bangun pagi dengan sehat, bisa makan makanan yang sehat, bisa menghabiskan waktu dengan orang-orang yang dekat dengan kita, bisa tertawa, bisa menikmati alam, itu semua adalah sumber kebahagiaan yang harusnya kita cari. Tetapi kalau orang-orang yang shopaholic ini, sumber kebahagiaan itu adalah berbelanja. Kenapa dikatakan tidak sehat? Karena ketika dia sudah melihat tagihan, rasa bahagianya itu hilang seketika dan digantikan dengan stres. Karena akhirnya pembayaran kartu kredit, tagihan-tagihan semuanya muncul. Yang keempat, kecanduan belanja dapat merangsang hormon endorfin dan dopamin pada otak, sama seperti efek yang ditimbulkan oleh obat-obatan terlarang dan alkohol. Jadi sebenarnya hormon-hormon ini adalah hormon-hormon yang membuat kita senang, hormon-hormon yang memicu kita tuh supaya happy gitu ya, walaupun. Tetapi ketika akhirnya ini ditimbulkan oleh kecanduan belanja, maka ini seperti efek yang ditimbulkan oleh obat-obatan terlarang dan alkohol. Jadi seperti candu. Jadi ketika orang mengkonsumsi alkohol, mabok gitu ya, bisa hahaha ketawa-ketawa, tapi habis itu dia bisa jatuh pingsan atau mungkin nggak sadar, tapi bangun-bangun dia akan ngerasa badannya sakit semua gitu. Dia akan ngerasa, aduh ini kenapa ya, bahkan mungkin muntah-muntah atau badannya jadi lemas semua, dan akhirnya dia tidak bisa beraktivitas dengan baik pada hari itu. Orang yang memakai narkoba tentu saja kita semua tahu ya, Holigen, bagaimana efeknya secara jangka panjang, jangka pendek juga. Ternyata katanya efek yang ditimbulkan ini sama dengan orang yang kecanduan diri. Ketika dia belanja, dia senang, setelah itu dia kemudian stres, dia ngerasa mungkin juga berpengaruh ke fisiknya juga, ya bisa jadi sakit, bisa jadi depresi, bisa jadi ada gangguan kecemasan. Nah, semuanya ini adalah tanda-tanda gangguan mental. Perilaku kompulsif dapat mengacu pada pengulangan yang berkelanjutan dari suatu perilaku tanpa memikirkan konsekuensi yang merugikan. Jadi ini ketika sudah gembira, jadi cemas, stres, tapi berulang lagi, berkelanjutan lagi. Ini pun satu tanda gangguan mental. Kecanduan belanja ini dapat disebabkan oleh gangguan kontrol impuls karena pengidapnya merasa dengan belanja dapat melepaskan rasa stres, depresi, dan kecemasan. Kita tahu tadi ya, Holigen, ada faktor-faktor eksternal yang berhubungan dengan mungkin ada lagi berantem dengan teman, atau mungkin lagi papa mama lagi berantem di rumah, atau ada juga ternyata orang-orang yang
mengalami kecanduan belanja itu karena papa mamanya cerai, dia ngerasa kesepian, atau dia merasa tidak dikasihi, atau ada trauma-trauma di masa kecilnya. Dan ketika dia mengalami rasa stres, depresi, kecemasan, itu kemudian dia sembuhkan dengan berbelanja. Tapi apakah bisa sembuh Oligen? Malah mungkin parah. Jadi ini adalah juga tanda-tanda gangguan mental. Kecanduan belanja mirip dengan gangguan candu lainnya seperti binge eating atau kecanduan makan, dan kecanduan berjudi, kecanduan alkohol dan minum. Seperti kalau orang lagi kecanduan makan, nggak bisa berhenti makan, sama juga dengan kecanduan belanja, dan semuanya akan berpengaruh ke fisik, berpengaruh ke jiwa, berpengaruh juga ke roh, dan semuanya adalah tanda-tanda gangguan mental. Ya, holigennya. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana sih perilaku compulsive buying disorder ini pada remaja. Nah, remaja umumnya ternyata nih, coba holigen perhatikan, remaja itu umumnya membeli sesuatu itu tidak berdasarkan kebutuhan. Jadi yang akan membeli kebutuhannya itu adalah orang tuanya. Tapi yang holigen berinisiatif untuk membeli sendiri, apa sih? Biasanya itu akan lebih mengarah pada pemenuhan kebutuhan psikologis. Nah, bagi remaja, berbelanja itu juga tidak hanya sekedar untuk mendapatkan produk yang diinginkan, melainkan berbelanja telah menjadi suatu aktivitas yang sifatnya rekreasi untuk mendapatkan kepuasan berupa motif-motif sosial dan personal. Jadi ketika remaja itu berbelanja, biasanya bukan karena dia menginginkan satu produk, tetapi karena yang dia merasa itu satu buat dia itu healing, gitu ya, healing proses, rekreasi buat dia, sama dengan ketika orang-orang pergi traveling mungkin atau lagi piknik gitu ya. Jadi dia merasa mendapatkan kepuasan gitu. Kemudian yang ketiga, compulsive buying disorder ini bertujuan untuk memperoleh pengakuan terhadap eksistensinya. Karena dia merasa kalau dia membeli sesuatu yang dipunyai oleh teman-temannya, maka dia pun bisa eksis di antara teman-temannya. Yang keempat, remaja menggunakan sesuatu karena banyak orang memakainya. Jadi ketika semua orang sedang pakai sepatu A, dia juga pengen dong. Ketika orang semua teman-temannya memakai iPhone, aduh kalau masih Android kayaknya kok update banget ya gitu. Kok kayaknya nggak update banget ya. Aku harus punya iPhone gitu misalnya. Karena semua orang pakai itu. Dan karena ikut-ikutan, akhirnya sampai kepada compulsive buying disorder. Yang kelima, bagi para remaja, berganti-ganti aksesoris, mulai dari warna rambut, pemilihan merek pakaian, makanan, minuman, merupakan gaya hidup modern yang harus disesuaikan agar tidak ketinggalan zaman. Jadi anak-anak remaja, anak-anak Gen Z, Gen Alpha ini adalah usia-usia yang sangat takut ketinggalan zaman, sangat takut tidak bisa mengikuti tren, sangat takut dianggap ketinggalan zaman oleh teman-teman. Jadi akhirnya mengikuti apa yang sedang tren, diikuti semua. Warna rambutnya lagi trennya warna ungu atau mungkin warna rainbow, diikuti. Merek pakaian apa yang lagi hits di kalangan remaja, bahkan makanan dan minuman. Makannya di mana, restoran yang mana, diikutin semua. Sampai akhirnya jatuh dalam perilaku compulsive buying disorder. Dan dari sisi sosiologikal, pengaruh muncul dari tayangan televisi, ajakan teman, frekuensi berbelanja, dan kemudahan penggunaan kartu kredit. Apakah di sini holigen ada yang sudah pegang kartu kredit? Mungkin ada papa atau mama yang sudah memberikan kartu kredit. Jangan sampai holigen menyalahgunakannya. Kalau memang mungkin itu untuk keperluan yang papa bilang ini untuk membayar sesuatu, mungkin tagihan-tagihan di rumah, tetapi ketika kamu pegang, kamu malah pakai untuk hal-hal yang lain, jangan sampai ya holigennya, kamu harus tetap menjadi pribadi yang bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan kepadanya. Nah, para remaja ini, mereka itu biasanya terpengaruh dari tayangan televisi, melihat fashion terkini dari para selebritis, atau mungkin teman-teman yang ngajak, ayo nongkrong di sini. Terus melihat teman-temannya memiliki frekuensi berbelanja yang sering, terus akhirnya dia pun pengen melakukan hal yang sama. Dan yang ketujuh, faktor keluarga juga memiliki peranan yang penting terhadap pembentukan karakter remaja, yaitu adanya perubahan struktur dalam keluarga. Bisa jadi ada perceraian, ada perpisahan, dan bahkan kematian. Sumber daya keluarga mungkin tadinya
papanya itu pekerjaannya baik, tiba-tiba harus di PHK, akhirnya keuangan ekonomi berubah, ini pun bisa menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan-tekanan dan permasalahan dalam keluarga. Mungkin papa mama sering berantem, atau mungkin ada kakak yang bermasalah, adik yang bermasalah, status sosial ekonomi, dan ketersediaan orang tua dalam memenuhi kebutuhan. Ini bisa sebaliknya, yang tadi mungkin ada ekonominya kurang sehingga tidak bisa memenuhi, akhirnya anak-anak ini jadi melakukan sesuatu yang minjem gitu ya, pinjol atau pay later, sehingga supaya bisa memenuhi keinginan-keinginannya. Tetapi ada juga orang tua yang mungkin karena mereka mampu, semua keinginan anak-anak dipenuhi. Ini pun bisa menjadi hal yang negatif. Ya Bapak Ibu ya, ketika Pak minta aku mau dibeliin iPhone terbaru, kan sudah keluar nih, oke langsung dibelikan. Atau mungkin papa mamanya juga memiliki kebiasaan berbelanja yang juga berlebihan, itu pun bisa menurun kepada. Yang kedelapan, remaja biasa meniru pola berbelanja keluarga. Ini barusan saya sudah sebutkan. Yang kesembilan, remaja menganggap bahwa kelompok sosial menilai dirinya berdasarkan antara lain pada benda-benda yang dimiliki dan banyaknya uang yang dibelanjakan. Jadi ketika dia megang uang banyak, atau dia terlihatan oleh teman-temannya dia membeli barang-barang yang bagus, yang mahal, dia merasa bahwa nilai dirinya adalah berdasarkan pada itu. Hal ini membuat mereka cenderung berupaya untuk meningkatkan status dirinya melalui pembelian barang-barang yang dapat mencerminkan peningkatan simbol status sosialnya. Jadi dia melihat bahwa teman-temannya bisa pakai barang merek ini, aku harus juga dong, supaya aku bisa ngeblend dengan mereka, supaya aku bisa hang out bareng mereka. Kalau enggak, aku nggak akan diterima. Handphoneku aja masih ini, mana bisa aku akan diterima oleh teman-temanku. Nah, Oligen, kalau ada teman-temanmu yang menilai dirimu hanya berdasarkan hal itu, maka sebaiknya bergaullah dengan teman-teman yang lain. Kamu tidak perlu memaksakan dirimu untuk bisa masuk dalam circle itu, sampai kamu harus mengorbankan dirimu sendiri dan jatuh ke dalam perilaku kompulsif buying disorder. Oke, Oligen, saya masih ada beberapa hal yang disampaikan untuk Factual ini, dan saya akan sampaikan di minggu depan. Minggu depan kita akan melihat ada penelitian kepada 3 orang remaja menggunakan penelitian kualitatif dengan wawancara, dan mereka ditanya apa sih yang membuat mereka jatuh ke dalam compulsive buying disorder. Ada 3 anak remaja, ada perempuan, ada laki-laki. Kita akan melihat fakta-faktanya. Ternyata apa yang membuat mereka bisa jatuh ke dalam perilaku ini, dan biasanya apa sih yang mereka beli dan kenapa mereka harus membeli itu. Kita akan mempelajari hal ini di minggu depan ya Holigen, Bapak Ibu. Dan untuk sore ini demikian materi dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, baik. Terima kasih Kak Mona untuk materi yang disampaikan. Semoga teman-teman juga diberkati ya Gian ya pada hari ini. Dan juga kita akan melanjutkan. Sebelum kita beralih ke tanya jawab, saya mendapat beberapa pesan penting yang dari materi yang dibagikan oleh Kak Mona tadi. Terima kasih Kak Mona karena materi ini kembali mengingatkan kita, menyadarkan kita, oh ada nih tanda-tanda bahwa kita mau masuk nih dalam adiksi atau ketergantungan dalam keinginan mata. Seperti yang teman-teman Holigen tahu ya, ada lagu yang akhirnya di kita anak-anak Gen Z ini mulai merambat jadi kayak I want it, I got it. Apa yang kita inginkan kalau bisa kita dapatkan. Seringkali kalau misal pun kita tidak memiliki uang untuk membeli sesuatu atau kita tidak memiliki kuasa untuk itu, akhirnya kita menghalalkan segala macam cara. Nah, dan juga hal kedua yaitu trennya, kita tahu dari zaman dulu itu selalu ada tren di setiap zaman. Dan seringkali kita takut untuk dibilang tidak up to date, kita tidak mengikuti tren, akhirnya kita memaksakan diri kita, padahal kita tahu itu tidak sesuai dengan kemampuan kita. Dan itu sangat banyak terjadi di lingkungan anak-anak remaja, karena jujur aja kita tuh di saat kita ada di usia-usia ini, masa-masa remaja, kita pengen untuk diterima.
Tapi kita kembali lagi diingatkan bahwa kita tidak perlu memikirkan penerimaan dari orang lain, karena harus yang kita ingat adalah Yesus sudah sangat menerima kita apa adanya. Kita sangat berharga tanpa harus ada nih embel-embel penerimaan dari orang lain, karena kita sudah dibayar dengan lunas oleh sesuatu yang sangat berharga, teman-teman, yaitu oleh darah Yesus. Dan itu yang membuat kita berharga. Saat kita tahu kita berharga, kita tidak perlu lagi menyibukkan diri kita untuk mencari perkenanan-perkenanan dari orang lain, mencari penghargaan dari orang lain dengan memaksakan hal-hal yang tidak bisa di luar kemampuan kita. Oke, mungkin itu saja tambahan dari saya. Baik, sebelum kita masuk nih dalam tanya jawab, ruang tanya jawab, mari kita akan bersama-sama menyimak beberapa informasi mengenai kegiatan Shema Adonai terdekat yang akan disampaikan oleh Ibu Heni. Silahkan, Bu. Iya, baik, Bu, sebentar ya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, malam hari ini di Jum Shema Adonai di pukul 21:10 malam hari ini, kita akan kembali meneruskan pelajaran dengan tema Simon Petrus yang impulsif diubahkan Tuhan. Minggu kemarin ini sangat memberkati kami semua. Speakernya tetap Ibu Ramona Napitupulu yang sedang mengajarkan kita saat ini. Dia akan meneruskan pelajaran ini untuk malam ini ya Bapak Ibu. Dan moderatornya adalah Pak Sam Siagian. Bapak Ibu, di Jum Shema Adonai kami setiap hari dari di pukul 5.30 pagi ya, kami mengadakan renungan pagi bersama-sama. Nah, Bapak Ibu di-welcome, diundang untuk hadir, baik yang di Zoom ataupun mengikuti live streaming kami. Bapak Ibu, melalui renungan-renungan yang ada di Jum Shema Adonai ini, pelajaran Alkitabnya secara teologis ya. Jadi Bapak Ibu mampir datang untuk bisa menikmati berkat sebelum beraktivitas. Atau Bapak Ibu bisa mengikuti siaran tundanya. Makanya Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu subscribe ya channel YouTube baru kami. Ini channel baru kami ini, Bapak Ibu tolong supaya Bapak Ibu bisa mendengar dari renungan pagi, ibadah online kami setiap minggu. Itu juga kami hanya live-kan di beberapa channel, tidak di channel-channel lain supaya tidak kena masalah ya. Karena YouTube itu kan kalau ada pujian itu takut kena copyright. Jadi mungkin Anda ada di channel-channel besar, channel-channel yang lain yang tidak dapat menonton. Harap Bapak Ibu bisa men-subscribe channel ini supaya Bapak Ibu bisa mengikuti acara-acara kami yang tidak disiarkan di tempat lain. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mensupport, telah mendoakan kami, dan biarlah kiranya Tuhan terus memakai Anda untuk menjadi berkat, menyalurkan berkat, dan mempromosikan channel kami juga kepada saudara-saudara Anda, supaya mereka juga dapat berkat sama seperti Anda. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Bu Kina. Baik, terima kasih Bu Heni untuk kegiatan-kegiatan yang sudah disampaikan. Nah, teman-teman, saya juga mau mengingatkan oleh Gani untuk mengisi formulir presensi yang linknya sudah dibagikan di kolom chat ya, untuk pendataan kami. Nah, baik Holigen, sekarang kita sudah masuk ke waktu yang kita tunggu-tunggu, yaitu ruang tanya jawab. Bagi Holigen yang mau bertanya, dapat menggunakan emoji raise hand yang ada di Zoom ini. Silahkan yang mau bertanya, waktu dan kesempatan saya berikan.
Oke, silahkan Bu Ingrid. Terima kasih Sekina untuk kesempatannya. Terima kasih untuk pengajaran Bu Ramona yang begitu luar biasa. Bu, orang kalau kecanduan begitu, mau tanya nih, bisa jadi kleptomania juga nggak? Gitu. Itu pertanyaan saya. Bisa jadi penyakit begitu karena dia nggak terpenuhi keinginannya, nggak bisa beli begitu. Jadi kleptomania bisa nggak terjadi seperti itu? Itu pertanyaan saya satu. Terima kasih Bu Ingrid. Ya, jadi memang ada apa ya Bu ya? Ada kesamaan antara kecanduan belanja ini dengan kleptomania, yaitu ada gangguan impuls. Sesuatu yang nggak bisa dikontrol gitu. Jadi ketika dia melihat barang, kleptomania ini kan ketika melihat barang itu kayak sebenarnya dia juga nggak mau ngambil, tapi tidak berdaya untuk melawan keinginannya untuk mengambil barang tersebut, untuk memiliki gitu ya. Jadi bisa saja memang, apalagi memang karena orang-orang yang kecanduan belanja ini juga sudah termasuk dalam gangguan mental ya. Sehingga bisa juga ini gangguan mentalnya itu ada beragam gitu. Ada beragam hal, yaitu bisa juga masuk ke tindakan kriminal atau juga bisa masuk ke dalam kleptomania. Jadi ketika dia menginginkan satu barang, dia iri hati, dia dengki, dia juga memiliki ada hasrat untuk memiliki gitu ya. Dia melihat temennya misalnya mungkin punya gadget terbaru, tergeletaklah itu mungkin di meja kelas gitu ya untuk anak-anak remaja, atau mungkin tergeletaklah itu namanya Gen Z juga orang-orangnya kadang-kadang gimana nih Kak Sekina, bener nggak? Gen Z itu kadang-kadang itu ceroboh gitu ya. Kalau bener nggak? Benar-benar Kak. Kalau ada Servin juga di sini nih, Servin juga Gen Z ya. Hai Servin, shalom. Ini Servin adalah adik pelayanan kita juga di Sumba. Jadi ketika anak mereka ini melihat nih dia sudah jatuh ke dalam compulsive buying disorder, kemudian juga akhirnya ketika dia melihat dia pengen banget memiliki gitu ya. Walaupun memang ada beberapa orang yang kleptomania ini dia sebenarnya nggak perlu barang itu pun diambil. Kadang-kadang orang klepto ini pensil pun diambil, atau mungkin cuma barang-barang kecil, gantungan kunci pun diambil. Itu memang ada beberapa yang seperti itu ya, kleptomania biasanya begitu. Tetapi ada juga orang yang karena ada kecanduan belanja kombinasi dengan kleptomania, ketika dia melihat dia mau beli nggak sanggup, dia juga pengen memiliki, akhirnya diambil. Jadi sangat mungkin Bu Indri, orang yang memiliki CBD tadi, kecanduan belanja, akhirnya juga bisa jadi kleptomania. Demikian Bu Ingrid. Tergoda jadinya ya Bu ya. Tadinya mungkin ya nggak punya penyakit kleptomania mungkin ya tadinya ya. Bisa jadi begitu. Ya tergoda mungkin ya, tergoda lama-lama dia bingung, udah aja lah curi aja begitu kali ya. Iya, betul Bu. Karena orang kecanduan belanja ini kan tidak bisa menahan keinginannya untuk membeli dan memiliki ya. Jadi ketika dia mau membeli pun nggak bisa, akhirnya jatuhlah ke dalam kleptomania juga. Kenapa ya perempuan dikasih mata? Kalau nggak dikasih mata ya nggak bisa Bu Ingrid, kita kan juga punya banyak peran yang penting ini, perempuan ini. Terus kenapa Bu perilaku kecanduan belanja itu bisa dikatakan sudah masuk dalam tahap gangguan mental? Bagaimana orang dia nggak sakit jiwa kok? Tapi kalau temannya ya sakit jiwa mah. Tapi kalau misalnya cuma kecanduan doang nggak kleptomania, kok bisa jadi gangguan mental Bu? Kenapa tuh Bu? Iya, seperti yang tadi sudah beberapa poin yang sudah saya jelaskan Bu Ingrid. Kalau kita anggap begini aja, orang normal itu kan belanja itu hanya untuk beli keperluannya. Misalnya lagi perlu garam, ya beli garam. Itu kan normal ya Bu ya. Lagi perlu baju, ya beli baju. Tetapi orang-orang yang sudah CBD ini, compulsive buying disorder ini kan nggak perlu pun dibeli. Nggak punya duit pun tetap dipaksakan beli. Sampai jebol kartu kredit, padahal utang udah menumpuk. Menurut Bu Ingrid itu normal apa enggak? Itu mah nafsu. Karena sudah sampai masuk ke gangguan mental Bu Ingrid. Karena udah nggak normal lagi ya. Jadi kalau kita lihat aja secara normalnya kan harusnya orang nggak begitu kalau yang normalnya ya. Kalau udah nggak punya duit ya udah stop belanja kan gitu ya. Pakai yang ada. Tapi ini maksa
karena tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, tidak bisa mengontrol keinginannya. Jadi tadi itu tidak bisa mengontrol impulsnya. Gitu. Jadi impulsif, orangnya impulsif. Berlaku dulu, bertindak dulu, baru mikir. Ada akhirnya akibat-akibat yang terjadi di belakang pun akhirnya sudah tidak bisa lagi disesali, harus dihadapi, tapi akhirnya stres, depresi, sehingga cemas. Kadang-kadang orang-orang seperti ini nggak bisa tidur dengan nyenyak, nggak bisa, ya namanya mikirin utang ya Bu ya, mikirin banyak yang perlu dibayar gitu ya, akhirnya pengaruh juga ke fisiknya. Jadi bisa pengaruh ke fisik, bisa pengaruh ke jiwa, bisa pengaruh ke mental, bisa pengaruh ke banyak hal. Demikian Bu Ingrid. Iya Bu. Boleh satu lagi? Oh iya, silakan Bu, silakan. Kan tadi Ibu ada bilang ya, itu tuh sebenarnya kan ya kita juga terpengaruh karena dosa asal ya. Terbawa gennya juga. Jadi ada keinginan mata, keinginan daging, sama keangkuhan hidup. Apakah hanya menyebabkan kecanduan belanja aja, atau bisa menimbulkan kecanduan-kecanduan lain Bu? Itu 3 hal tadi, keinginan-keinginan dan keangkuhan hidup itu Bu. Ya, terima kasih Bu Ingrid. Jadi kalau bisa saya bilang memang kayaknya itu semua dosa-dosa itu akarnya 3 hal ini ya Bu ya. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ini kayaknya asalnya dari banyak dosa dan juga kecanduan. Kalau menurut saya 3 hal ini adalah penyebab semua kecanduan. Kecanduan apa? Alkohol, keinginan daging. Kecanduan pornografi, keinginan mata, keinginan daging juga. Apalagi misalnya kecanduan makan, keinginan daging, pasti keinginan mata, melihat makanan yang sedap, makanan yang enak gitu ya. Semua kalau kita sebutkan satu persatu, kecanduan apa aja? Apa misalnya lagi kecanduan kerja, keangkuhan hidup bisa juga masuk ya. Karena pengen berprestasi, karena pengen punya banyak uang, karena pengen dianggap hebat. Apalagi yang sudah kita bahas. Kecanduan musik, cadas, musik keras, okultisme, itu juga keinginan daging, keangkuhan hidup juga, masuk semua Bu Ingrid. Jadi 3 hal ini mempengaruhi semua kecanduan yang ada di dunia ini, kalau menurut saya. Bagaimana Bu Ingrid? Apakah sudah terjawab? Sudah sih Bu. Cuman ya, kalau keinginan makan kan emang daging ya Bu. Tanya mulu keinginan makan. Tapi kalau kerja kan Bu, wajar ya. Kalau kerja kan bagus ya Bu ya, asal jangan kecanduan ya Bu, berlebihan maksudnya. Iya, kan harus punya duit juga, kalau nggak bisa belanja. Seperti yang sudah kita bahas Bu bersama dengan Bu Grace, ciri-cirinya orang sudah kecanduan belanja itu seperti apa sih, sampai mengorbankan kesehatannya, mengorbankan waktu yang berharga dengan anak, istri, orang-orang yang dikasihi, gitu ya Bu ya. Iya. Oke Bu, saya sih cukup segitu. Mungkin ada yang lain kali Bu. Terima kasih Bu buat penjelasannya. Terima kasih Bu Ingrid. Oke, terima kasih Bu Ingrid. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Oke Kak Mona. Kalau tidak ada lagi Holigen yang mau bertanya, maka di penghujung acara ini kita akan bersama-sama mendengarkan closing statement dari Kak Mona disertai dengan doa penutupnya nanti ya Kak ya. Terima kasih Kak Sekina. Kita sudah mendengar ya Holigen, Bapak Ibu, di segala usia kompulsif buying disorder ini bisa terjadi. Bukan hanya untuk anak remaja, bukan hanya untuk orang dewasa, bukan hanya untuk perempuan, tapi juga laki-laki. Kita semua bisa jatuh dalam kecanduan belanja kalau kita tetap masih ada dalam keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Mari kita sama-sama bertobat dari semua keinginan-keinginan dunia ini dan segala yang ada dalam dunia, karena semuanya sedang menuju pada kebinasaan.
Mari kita cari kehendak Tuhan, kita cari apa yang menyenangkan hati Tuhan, karena itulah yang akan membuat kita bisa hidup selama-lamanya. Kita bisa menerima anugerah keselamatan dan kita bisa ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Demikian Bapak Ibu dan juga semua Holy Gang, mari kita tutup di dalam doa untuk kelas kita pada malam hari. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini, untuk semua materi yang sudah disampaikan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berdaulat, Engkau yang sanggup memulihkan segala bentuk kecanduan yang ada di dalam kehidupan kami. Jika kami pada sore hari ini menemukan bahwa ada ciri-ciri kecanduan belanja yang kami sedang hadapi, yang kami sedang alami, yang kami sedang rasakan Tuhan pada hari-hari ini, Tuhan kami mau datang kepada Engkau, kami mau membawa diri kami untuk dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Kami percaya di dalam Tuhan ada pemulihan, di dalam Tuhan ada kesembuhan, di dalam Tuhan ada kemerdekaan dari segala kecanduan. Hamba menyerahkan semua Holy Gang, atau mungkin ada saudara-saudari Bapak Ibu yang saat ini juga sedang menghadapi bergumul dengan kecanduan belanja ini Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, Engkaulah yang menjamah dan memulihkan. Engkaulah yang memberikan jalan keluar. Engkaulah yang menganugerahkan komunitas yang menjadi support system yang bisa membawa semua disorder dan kecanduan ini boleh pulih, boleh sehat, boleh sembuh di dalam Yesus. Hamba berdoa Tuhan, biarlah ketika hamba sudah selesai, tetapi Tuhan tidak akan pernah selesai bekerja dalam kehidupan kami, memproses kami, membawa kami untuk semakin serupa dengan Kristus hari ini. Hamba menyerahkan Tuhan, terus Tuhan untuk semua Holy Gang, untuk semua Bapak Ibu yang sudah mendengarkan materi ini, agar kami boleh menemukan hal yang baru dalam Tuhan, agar kami boleh jamah dan pulihkan itu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Mona untuk materi yang sudah dibagikan hari ini untuk waktu dan kesempatannya. Dan juga terima kasih buat semua yang sudah berpartisipasi melalui platform Zoom, YouTube, Facebook, dan juga TikTok, maupun yang mengikuti melalui siaran ulang. Nah, sampai berjumpa minggu depan di minggu yang akan datang nanti dalam program yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom, shalom.